HP ini adalah raja kamera di zamannya. Mantan flagship dari Google yang sekarang bisa kalian dapatkan di marketplace hanya dengan harga 1 jutaan saja. Walaupun terbilang cukup jadul, HP ini saya kira masih sanggup untuk bisa diandalkan di tahun 2021 ini. Dengan RAM 4GB, internal storage 64GB, layar POLED dengan SDR, chipsetnya menggunakan Snapdragon 845, kamera terbaik dari Google, dual speaker, fitur IP68, dan support wireless charging, juga ada NFC. HP ini gue dapatkan dalam kondisi second atau bekas, dan dalam kelengkapan HP cas saja, tapi casnya tidak ori cuy. Yaps, ini adalah Google Pixel 3 ya, bukan yang SL karena memang ukurannya ini lebih compact, lebih kecil, lebih enak digenggam dengan satu tangan saja. Dan emang ini gue dapatkan di marketplace dengan hanya 1 jutaan saja. Wow. HP mantan flagship tahun 2018 dengan kamera terbaik. Di tahun ini kalian bisa tembus dengan harga 1 jutaan saja. Langsung aja kalian dapatkan ya, karena memang untuk spek-speknya dari Google Pixel ini memang bisa diperhitungkan di tahun 2021 ini ya. Oke, kita bisa lihat tingkat kemulusannya, karena kata sellernya di sini gue dikasih 95% mulus. Dan gue cek tadi memang 95% ya, karena memang di sini ada goresan-goresan halus di layarnya. Dan secara kalau dilihat dari lensa kamera memang nggak seberapa kelihatan ya, tapi kalau dengan kasat mata sangat jelas sekali. Di sini juga ada. Terus untuk frame-framenya tidak ada dent sama sekali ya, cukup mulus. Ya secara overall memang 95% mulus, nggak apa-apa lah. Ini kan barang second. Yap, kita bisa lihat di sini bahan materialnya terbuat dari kaca depan belakang, yaitu sudah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5. Tapi di sini memang seri Google dari seri yang pertama dan seri yang ketiga memang masih memprioritaskan karakteristiknya sebagai Google Pixel, yaitu ya seperti ini aja desainnya. Sangat simple, tapi kalau soal feel-nya memang mewah kalau menurut gue ya. Dan di sini memang terpisah antara bahan matte dan glossy. Kalau di sini memang sangat halus sekali yang matte-nya ini ya. Kalau yang atas ini glossy ini rawan fingerprint. Oke, kita akan lihat fisiknya dulu ya. Di sini ada tombol power, lalu di sini ada tombol volume up and down. Lalu kita lihat ke bawah, di sini ada port USB sudah Type C. Lalu di sini ada lubang mic ya. Lalu kita geser sebelah kiri, di sini kosong, tidak ada apa-apa. Lalu kita geser sebelah atas, di sini ada lubang mic juga, jadi lubang micnya ada 2. Oke, kita lihat back covernya. Di sini terpampang lensa kamera belakang sebesar 12 megapiksel dengan lensa wide ya. Lalu di sini ada sensor, di sini ada LED flash. Lalu di sini ada fingerprint, dan di bawahnya ini ada logo Google. Dan kita akan beralih ke depan. Di sini ada peletakan dual speaker atas dan bawah, jadi ini sudah stereo. Terus di sini ada dual kamera ya untuk selfie, yaitu masing-masing 8 megapiksel dengan lensa wide dan lensa ultra wide. Dan terdapat juga di sini diagonal layar sebesar 5,5 in yang sudah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5. Oke, kita langsung aja cek tingkat kecepatan dari fingerprintnya ya. Untuk masalah fingerprint sih menurut gua ini tidak ada delay ya, lumayan cepat tapi bukan yang tercepat. Oke, untuk Google Pixel 3 ini sudah terupdate Android 12. Kita bisa cek di sini, kita bisa lihat kalau tampilan dari Android 12 memang berbeda ya. Dan kalian bisa lihat di sini ada panel quick charge yang dibuat secara bubble, jadi mengkotak-mengkotak dengan grip-gripnya yang membulat ya. Ya, ini adalah ciri-ciri dari Android 12.
Sebelum kita tes untuk jeroannya, kita masuk dulu ke pengaturannya. Kita akan lihat tentang teleponnya. Di sini kita bisa lihat tentang telepon, nama perangkat Pixel 3 dan modelnya Pixel 3 ya, tertulis di sini. Terus versi Androidnya 12. Oke. Yap, sebelum itu kita sudah install beberapa aplikasi untuk tes jeroan dari HP ini. Cuman kita akan cek dulu ya, yang paling penting dari sebuah HP limbah Jepang atau limbah-limbah yang lain itu adalah soal IMEI guys. Jadi IMEI itu kita harus pastikan bahwa IMEI-nya aman. Jadi kita akan tes untuk teleponnya, apakah ini gue pakai kartu Tri ya. Kita akan cek pulsa dulu apakah cukup lancar untuk sinyal dan IMEI-nya. Yap, di sini memang cukup lancar ya, walaupun bersinyalnya tidak penuh, tapi ya cepat juga kalau kita untuk tes. Kita akan buat telepon. Nah, untuk masalah sinyal dan IMEI saya rasa tidak ada masalah ya. Lalu kita lanjut ke AIDA 64 seperti biasa untuk melihat jeroan dari HP ini. Dan di sistemnya ini tertulis model perangkat Google Pixel 3, lalu tipe perangkatnya phablet ya. Terus RAM-nya 4 GB dan total internal storage-nya 64 GB, tapi di sini tersisa 41 GB. Lalu chipsetnya sendiri menggunakan Qualcomm Snapdragon 845 dengan vibrasi 10 nanometer. Dan kita bisa lihat ukuran layarnya di sini 1080 x 2160 QHD ya, dengan teknologi OLED. Lalu di sini ukuran diagonalnya 5,5 inch dengan kerapatan pixel 439 ppi. Refresh rate-nya masih menggunakan refresh rate yang lama ya, 60 Hz. Sangat disayangkan sekali. Dan di sini jaringannya LTE. Lalu baterainya dia masih menggunakan kapasitas yang sangat kecil sekali. Kapasitasnya hanya 2915 mAh. Lalu versi Androidnya sudah 12 ya, versi terbaru dari Google. Dan kamera belakang ini kita bisa lihat resolusinya menggunakan 12 megapiksel dan sudah mendukung perekaman 4K ya di 30 fps mentoknya. Terus kamera depan ini dia menggunakan lensa 8 megapiksel dengan lensa wide, dan kamera depan juga ada 8 megapiksel dengan ultra wide. Oke, kita langsung tes saja ke multitouch-nya. Apakah multitouch-nya bisa 10 jari? Yap, mudah-mudahan bisa ya. Oke, multitouch-nya sudah terbaca 10 jari, mantap. Lalu kita tes juga di sini real drum seperti biasa. Untuk ghost delay-nya, apakah ada ghost delay di HP ini? Saya rasa enggak ya, enggak mungkin banget soal ini kan HP flagship ya. Ya, kita iseng aja. Kita akan coba besarin volumenya. Oke, untuk masalah touch delay tidak ada sama sekali. Layarnya cukup responsif banget ya. Dan kita tes yang paling utama dari Google Pixel 3 XL ini adalah soal kamera. Jeps ini adalah raja kamera guys, raja kamera di tahun 2018, waktu di zamannya memang kamera Google Pixel ini memang yang paling keren ya. Kita akan tes kamera belakang dari Google Pixel 3 yang memakai lensa 12 megapiksel. Oke, di sini kita bisa lihat hasilnya. Bila kita zoom memang hasilnya tidak pecah sama sekali ya, dan di sini memang ya kalau dalam kondisi ini seperti ada blur belakangnya, backgroundnya ya. Jadi dia fokusnya ke ini, ke si bonekanya ya. Jadi belakangnya belakangnya kelihatan blur. Oke, keren. Untuk kamera Google Pixel mantap lah. Masih bisa bersaing di tahun 2021 dengan HP-HP mid range. Oke, kita akan tes kamera depannya. Bentar.
Yaps, dan ini dia hasilnya. Ya, kalau kita zoom kalian bisa lihat masih detail ya. Untuk janggut gue ini terlihat masih tajam. Kalau kita zoom masih sangat jelas. Untuk kamera depan Google Pixel ini masih bisa layak diandalkan tuh di tahun 2021 kalau menurut gue nih. Oke, kita akan tes ini dual speakernya ya. Gue penasaran dual speakernya ini apakah masih sangat bisa layak diandalkan ya. Di sini gue akan style ini. Ini sudah dual stereo ya, dual speaker. Mantap. Oke, untuk tes yang terakhir yaitu tes gaming, gue akan main Call of Duty ya. Sekalian gue undur diri. Untuk kesimpulan dari video ini adalah jikalau kalian punya budget 1 jutaan ya, HP ini patut diperhitungkan ya, karena memang ini HP flagship dari Google di tahun 2018 yang cukup bisa diandalkan di tahun 2021 ini, yang daripada kalian beli HP mid-range dengan harga baru ya, kalau dibandingkan dengan Google Pixel ini di rentang harga segitu ya mending ini aja kalau menurut gua. Dan ini saingan berat dari Sony XZ3 dan XZ2 Premium atau XZ2 ya, dengan memakai chipset yang sama yaitu Snapdragon 845. Tapi kalau menurut gua gue lebih prefer ke Google Pixel 3 ini, karena menurut gua kalau soal kamera lebih bagus dari Google Pixel 3 ini. Tapi kalau dalam segi performa, kalau kalian ingin layar yang lebih lebar atau lebih besar ya, kalian bisa memilih Sony XZ3 ya. Karena memang kalau XZ3 dalam soal desain memang kekinian, tidak seperti ini yang agak jadul ya. Tapi kalau soal kamera, gue lebih memilih Google Pixel 3 ini. Yaitu terserah kalian masing-masing ya, karena memang kalian kebutuhannya yang berbeda-beda ya. Oke, kalau kalian punya pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue Bramasta undur diri dan ciao. Drone on standby.